Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ananda kelas 5? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Silakan sebelum mulai belajar silakan siapkan buku paket, pensil, dan buku catatannya agar nanti waktu kita belajar lebih mudah ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar oleh Allah diberi kemudahan dalam belajar dan dimudahkan dalam memahami suatu pelajaran dan diberi keberkahan ilmu yang kita pelajari agar bermanfaat di dunia akhirat ya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Ananda kelas 5 di rumah, kemarin kita sudah belajar tentang puasa, mengenai pengertian puasa, terus syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun-rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, terus sunnah puasa dan lain-lain. Kemudian kita sekarang masuk ke bahasan selanjutnya. Tetap kita masih membahas tentang puasa. Bahasan kita tetap puasa. Kemudian ada poin-poin yang lagi yang perlu kita pelajari. Silakan dibuka halaman 41 buku paket ya. Silakan dibuka. Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari sekarang ialah orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya, kita tahu syarat wajib puasa Ramadan kemarin Islam, kemudian balik dan sebagainya. Ada beberapa orang Islam yang dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Siapa saja? Yang pertama, orang haid atau nifas ya. Wanita yang haid atau nifas dia dibolehkan tidak berpuasa karena syarat sah puasa ialah suci dari haid atau nifas. Apa itu nifas? Nifas kemarin sudah kita bahas, yaitu darah yang keluar bagi orang yang melahirkan ya, itu disebut nifas ya. Dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian selanjutnya, siapa yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan ialah musafir atau orang yang bepergian ya. Nih. Jadi orang yang bepergian jauh itu dibolehkan tidak berpuasa Ramadan ya. Karena apa? Nanti kalau berpuasa dikhawatirkan dia akan merasa berat melakukan perjalanan, makanya dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi kalau perjalanan dekat seperti Kali Baru Genteng, Kali Baru Banyuwangi itu tidak usah tidak berpuasa, itu harus berpuasa karena masih dalam jarak yang dekat. Tapi kalau kita sudah mungkin ke Surabaya, kalau menempuh perjalanan tersebut dibutuhkan waktu kurang lebih 8 jam dan sebagainya, maka dia dibolehkan tidak berpuasa. Kemudian siapa lagi? Ialah orang sakit. Nah, ini sakit tetapi ada harapan sembuh. Nah, ini contoh waktu bulan Ramadan dia kecelakaan, kemudian dia dirawat di rumah sakit, karena dia harus diobati dan sebagainya, maka dia tidak bisa menjalankan ibadah puasa, maka dia boleh tidak berpuasa karena masih ada harapan sembuh ya. Masih ada harapan sembuh, jadi dia dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan ya. Kemudian selanjutnya yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan ialah lanjut usia. Nah, ini ya, lanjut usia. Kemarin syarat wajib puasa diantaranya mampu ya. Ini apabila dia lanjut usia dan dia tidak memenuhi syarat wajib tersebut, dia Islam,
dia balik, sehat akal, kemudian tapi dia sudah lanjut usia, dalam hal artian tidak mampu berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Selanjutnya yang boleh tidak berpuasa yaitu hamil atau menyusui. Nah, ini. Jadi kita tahu orang hamil itu sangat berat. Kalau hamil muda itu biasanya ibu-ibu yang hamil muda mudah untuk muntah. Nah, karena muntah maka isi perutnya habis. Kalau dipaksakan puasa maka akan membahayakan baik janin ataupun tubuhnya, karena kita tahu wanita yang hamil muda itu sering-sering muntah, maka dia oleh agama Islam, oleh Allah dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian orang yang menyusui kalau nutrisinya kurang, makanannya kurang, asupannya kurang, maka wanita tersebut yang sedang menyusui akan sulit mengeluarkan air susu. Kemudian akan berakibat pada bayi dari ibu tersebut. Maka dibolehkan orang yang hamil atau menyusui, dia dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Terus selanjutnya ialah orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh. Ya, contoh orang yang sudah sakit, kemudian sakit misal kanker, misal apa, kemudian sudah divonis tidak ada harapan sembuh, kemudian kalau dia melanjutkan puasa dia akan tambah memperparah lagi. Maka kalau sudah tidak ada harapan sembuh maka dia diperbolehkan tidak berpuasa. Nah, dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana kalau dia meninggalkan puasa? Ini kan boleh tidak puasa. Terus apa konsekuensinya atau penggantinya? Maka bagi ini ya 1, 2, ini ya, bagi 3 orang ini, haid atau nifas, musafir, sakit ini, bagaimana konsekuensinya atau cara menggantinya? Dengan berpuasa di lain hari atau lain hari bulan Ramadan. Jadi orang 3 ini, haid atau nifas, musafir, terus kemudian sakit tapi ada harapan sembuh, mereka wajib mengganti atau mengqadha puasanya di luar Ramadan, di luar hari-hari yang dilarang berpuasa ya. Jadi di luar Ramadan mereka harus mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Jadi ini orang yang haid atau nifas, dia wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan puasa Ramadannya. Musafir, dia bepergian juga wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Sakit ada harapan sembuh juga wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Kemudian ini 3 orang ini yang lanjut usia, hamil, menyusui atau sakit tidak ada harapan sembuh, bagaimana menggantinya? Lanjut usia kan sudah tidak mampu berpuasa lagi, hamil atau menyusui. Bagaimana kalau dia setiap Ramadan hamil, setiap Ramadan menyusui, hamil 9 bulan, kemudian menyusui 2 tahun, ketemu Ramadan mesti hamil, mesti menyusui, mesti hamil, mesti menyusui, kemudian sakit dan tidak ada harapan sembuh. Bagaimana? Nah, bagi ketiga golongan orang ini maka mereka wajib membayar fidyah. Nah, ini membayar fidyah. Jadi membayar fidyah atau denda dalam bentuk apa? Membayar fidyah dalam bentuk makanan. Nah, makanan pokok atau beras sebanyak 3/4 liter. Nah, ini sebanyak 3/4 liter beras per hari. Nah, ini kalau sehari, kalau puasa yang ditinggalkannya
sehari maka dia 3/4 liter. Kalau beberapa hari maka ya tinggal ngalikan saja 3/4 kali berapa hari yang ditinggalkan di dalam berpuasa. Jadi itu. Jadi ini adalah orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama haid atau nifas, musafir, kemudian sakit tapi ada harapan sembuh. Bagaimana caranya? Menggantinya dengan berpuasa di lain hari. Kemudian lanjut usia, hamil, menyusui, kemudian sakit dan tidak ada harapan sembuh, maka menggantinya gimana? Dengan membayar fidyah atau makanan pokok sebanyak 3/4 liter per hari yang ditinggalkan berpuasa. Ya, itu adalah orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya. Kemudian ini hal-hal yang merusak pahala puasa. Hal-hal yang merusak pahala puasa. Jadi ada beberapa hal yang apabila kita berpuasa melakukan hal tersebut, maka pahala kita akan rusak. Bisa jadi kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja tapi tidak mendapatkan pahala. Apa itu? Yang pertama ialah bohong atau berbohong, ya. Jadi apabila kita berpuasa kemudian kita berbohong, maka perbuatan tersebut dapat merusak pahala puasa kita, ya. Jangan sampai kita berpuasa tapi lisan kita juga tidak berpuasa dari berkata-kata bohong. Kemudian apalagi menyakiti teman. Nah, ini mungkin ini yang sering kita lakukan, ya. Kita berpuasa kemudian kita menjahili teman, menyakiti hati teman dengan cara baik itu perkataan atau perbuatan yang di situ menyinggung perasaan teman kita, ya. Boleh jadi kita mungkin maksudnya bercanda tapi respon atau timbal balik yang dirasakan oleh teman kita lain halnya dengan harapan kita. Mungkin kita maksud bercanda tapi teman kita merespon dengan serius, maka kita harus berusaha untuk menjaga perasaan teman kita, jangan sampai menyakiti teman yang berakibat merusak pahala puasa kita. Kemudian yang selanjutnya ialah bertengkar. Nah, ini, ya, bertengkar dapat merusak pahala puasa. Jangan sampai waktu berpuasa kita tidak mampu menjaga emosi sehingga menyebabkan pertengkaran hanya hal-hal yang sepele, dan sehingga pahala puasa kita juga akan rusak, berkurang, bahkan tidak mendapatkan apa-apa, ya. Jangan sampai. Yang terakhir ialah marah. Nah, ini marah ini berkaitan juga pertengkaran, jangan sampai, ya. Makanya orang yang kuat itu bukan orang yang gagah, tinggi besar, badannya kekar, bisa mampu mengangkat beban-beban berat. Bukan itu menurut Rasulullah. Tapi orang yang kuat ialah orang yang mampu menahan amarah di saat marah. Jadi itu adalah orang yang kuat, ya. Orang yang paling kuat ialah orang yang mampu menahan amarah di saat marah. Jadi boleh kita marah tapi jangan sampai meluap-luap, ya. Jangan sampai melakukan kata-kata yang kasar, mengeluarkan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, ya, karena itu akan merusak pahala puasa. Kalau kita marah, oleh Rasulullah disunahkan untuk apabila kita dalam kondisi berdiri, disunahkan untuk duduk. Apabila masih ada perasaan marah, disunahkan untuk berbaring. Apabila berbaring masih merasakan kondisi marah, maka disunahkan untuk berwudu. Itu adalah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah untuk mengatasi ini marah, ya. Itu adalah hal-hal yang merusak puasa. Ustadz hapus, nggak usah Ustadz suruh nulis, kalian sudah tahu mana yang harus kalian tulis. Selanjutnya hikmah puasa. Kenapa kita disuruh puasa? Karena di situ ada hikmah atau manfaat yang dapat kita petik apabila kita
berpuasa. Di antaranya apa? Yang pertama tanda syukur. Nah, ini tanda syukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memberi kesehatan, memberi rizki, memberi kenikmatan dan lain-lain. Maka sudah sepantasnya kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, di antaranya menjalankan puasa. Itu adalah tanda syukur kita, tanda taat kita kepada Allah ya. Yang selanjutnya hikmah puasa melatih disiplin dan taatnya, melatih disiplin dan taat. Nah, ini maksudnya apa? Melatih disiplin, waktunya sahur ya sahur, terus waktunya imsak ya menyudahi makan, waktunya berbuka ya berbuka, waktunya menahan untuk menahan hawa nafsu dari makan dan sebagainya yang membatalkan puasa yo dilaksanakan. Nah, itu adalah melatih disiplin dan taat kepada Allah. Apabila kita disiplin, perilaku-perilaku tersebut bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Perilaku disiplin maka itu akan memudahkan urusan-urusan kita nantinya ya, membuat kita, karena disiplin adalah salah satu kunci kesuksesan ya. Kemudian hikmah yang selanjutnya mendidik belas kasih. Nah, ini kenapa mendidik belas kasih? Karena di dalam berpuasa kita menahan lapar, haus dan dahaga ya. Menahan haus dahaga, kita dengan menahan lapar maka kita juga merasakan penderitaan fakir miskin, merasakan penderitaan orang-orang yang kekurangan makanan. Maka dengan merasakan penderitaan orang-orang yang kekurangan makanan, maka di situ akan timbul rasa belas kasih. Oh, ternyata seperti ini toh rasane mangan gur sepisan. Oh, ternyata seperti ini toh rasane kelaparan dan sebagainya. Maka apabila kita sudah merasakan penderitaan orang-orang yang kekurangan makanan, maka perilaku tersebut akan mendidik kita mempunyai rasa belas kasih. Yang selanjutnya mendidik hidup teratur. Nah, ini hidup teratur. Teratur maksudnya apa? Teratur dalam hal makan, waktunya makan yo makan, karena waktu kita puasa makannya kan tidak seenaknya ya, diatur waktunya. Makanya waktu maghrib sampai imsak, nah itu kan diatur dalam kurun waktu siang hari berapa jam itu kita nggak boleh makan. Maka itu akan mendidik kita secara hidup teratur, baik bangunnya terus aktivitasnya akan mendidik kita hidup teratur. Kemudian yang terakhir manfaatnya ialah menjaga kesehatan. Nah, ini menjaga kesehatan, sudah banyak riset penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan. Dengan berpuasa tubuh kita akan rasa sehat. Karena apa? Ibarat mesin, kalau mesin terus dipacu maka dia akan aus, dia akan mudah rusak. Begitu juga lambung kita. Lambung kita kalau terus mengolah makanan, meremas-remas makanan, apabila tidak diimbangi atau tidak diistirahatkan, tidak dirawat, maka dia akan rusak. Maka dengan berpuasa itu sama dengan mengistirahatkan lambung kita ya. Banyak hikmah diantaranya ini ada hadis Rasulullah. Nah, ini berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Rasulullah sudah bersabda bahwa dengan berpuasa badan kita akan menjadi sehat. Ini juga sudah dibuktikan dengan penelitian para ilmuwan. Dengan berpuasa itu akan menjaga kesehatan organ-organ tubuh manusia. Makanya buat kalian yang mungkin siti-siti loro, siti-siti sakit, maka salah satu resepnya ialah puasa ya. Berpuasa paling tidak 1 bulan itu paling tidak 3 kali puasa sunnah ya. Itu insya Allah akan membuat badan kita menjadi lebih sehat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini ya. Jadi cuma 3 poin kalau nggak salah ya. 3 poin itu kalau nggak salah tadi. Di antaranya ya orang yang diperbolehkan tidak berpuasa, hal yang merusak puasa, kemudian hikmah puasa. Silakan dicatat
yang penting-penting dicatat, tidak usah Ustadz suruh. Kemudian dalam 3 atau 2 video kemarin Ustadz tidak memberi penugasan, maka sekarang sebagai bahan evaluasi seberapa jauh kalian memahami materi, mulai dari suruh mencatat, kemudian penjelasan melalui video, kemudian video ketiga ini seberapa jauh kalian memahami materi tentang bab puasa, maka Ustadz akan memberikan tugas. Silakan nanti ditulis di lembaran yang sudah disediakan. Apabila habis silakan berinisiatif untuk mungkin mengerjakan di lembaran lainnya. Ya, silakan nanti dicatat soalnya, kemudian jawabannya juga dijawab ya. Nomor 1, jelaskan arti puasa secara istilah. Sudah kemarin pada video yang sebelumnya, jelaskan arti puasa secara istilah. Nomor 2, sebutkan 3 keutamaan bulan Ramadan ya. Sebutkan 3 keutamaan bulan Ramadan. Nomor 3, sebutkan syarat wajib puasa. Sebutkan syarat wajib puasa. Kalau nggak salah kemarin Ustadz syarat wajib ada 4 ya. Syarat wajib puasa ada 4. Kemudian yang nomor 4, sebutkan syarat sah puasa. Sebutkan syarat sah puasa. Kalau nggak salah ada 4 juga syarat sah puasa. Kemudian yang kelima, sebutkan rukun puasa. Sebutkan rukun puasa. Sudah nomor 5, nomor 6. Tuliskan 4 hal yang membatalkan puasa. Ada banyak, kalau nggak salah ada 8, tuliskan 4 saja. Tuliskan 4 hal yang membatalkan puasa. Nomor 7, tuliskan 4 sunnah puasa. Tuliskan 4 sunnah puasa. Banyak itu sunnah-sunnah puasa yang kemarin sudah dicatatkan. Ada 8 juga kayaknya. Kemudian nomor 8, tuliskan 4 hikmah puasa. Nah ini, tuliskan 4 hikmah puasa. Sudah ya. Nih ya, 4 hikmah puasa. Yang ke-9, sebutkan 6 golongan orang yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan ya. Sebutkan 6 golongan orang yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir nomor 10, sebutkan 4 hal yang merusak pahala puasa. Sebutkan 4 hal yang merusak pahala puasa. Silakan jawaban-jawaban tersebut dan soalnya sebelum nyampe ke tas lembar kerjanya, sebelum nyampe ke Ustadz, silakan difoto, kemudian kirimkan ke WA Ustadz 082334661544. Sebagai apa? Agar Ustadz bisa mengoreksi tugas kalian sebelum tugas ini nyampe ke Ustadz. Jadi meskipun kalian istilahnya belum mengumpulkan, tapi Ustadz sudah punya nilainya, acuan nilainya, dengan kalian memfoto jawaban dan soal kemudian dikirimkan ke WA Ustadz. Baik, Ustadz rasa itu saja video yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bermanfaat bagi kita baik di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.